Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dengan 3 raksasa alam bela diri dan 8 guru besar zaman dahulu sebagai intinya, banyak makhluk surgawi agung alam bela diri bagaikan pisau tajam yang seketika membelah perkemahan tentara Maha, menyerbu dengan ganas ke dalam, menerobos formasi tentara dan segera berbalik untuk melakukan serangan balik, dan seterusnya. Oleh karena itu, begitu pertempuran dimulai, pasukan Maha cenderung runtuh secara bertahap. Selama periode ini, bukan berarti tidak ada pembangkit tenaga listrik teratas di pasukan Maha yang mencoba datang dan mematahkan pisau tajam itu, tetapi ketika 3 pembangkit tenaga listrik tingkat abadi, termasuk 1 pembangkit tenaga listrik tingkat abadi akhir, diledakkan oleh Wuzu dengan 1 pukulan, situasinya benar-benar di luar kendali. Bahkan bagi orang-orang kuat seperti 5 dewa kuno, pembangkit tenaga listrik tingkat abadi adalah fondasi mutlak klan. Kejatuhan terus-menerus para petinggi klan Maha kuno yang memiliki kekuatan abadi akhirnya membuat para petinggi yang tersembunyi di dalam pasukan tidak dapat tinggal diam. 2 pelangi kekuatan spiritual hitam dan putih tiba-tiba muncul dari kehampaan. Begitu muncul, keduanya langsung terjalin seperti 2 naga hitam dan putih yang meraung dan bersiul. Ketika Lindong melihat ini, dia terkekeh dan menyerahkan kekuatan tingkat abadi tanpa ragu-ragu. Lengan baju dan jubahnya berkibar kencang, dan kekuatan spiritual yang agung dan kuat seperti naga raksasa dengan cepat melonjak keluar dari antara alisnya, menutupi langit, dan menguasai bumi. Kekuatan spiritual putih perak yang padat langsung berubah menjadi gelembung kristal transparan, menjebak naga yin dan yang tiba-tiba di dalamnya, dan kemudian tiba-tiba mengencangkannya. Naga kembar yin dan yang ditransformasikan oleh derasnya Yuan Li berteriak dan kemudian hancur. Yang mulia, Anda belum muncul? Lindong tidak memperdulikan Maha Ancient Clan Heavenly Supreme yang melarikan diri dengan panik, tetapi malah mengalihkan pandangannya ke kehampaan. Para junior sekarang sungguh luar biasa. Ruang itu tiba-tiba terdistorsi, dan sesosok tua perlahan muncul dari lorong ruang angkasa. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu berjubah hitam dan memegang tongkat hitam. Wajahnya tua, tetapi tatapan matanya begitu dalam. Tanpa sengaja, jejak napas keluar dari tubuhnya, dan bahkan ruang di sekitarnya meratap di kakinya. Yang mengherankan, dia adalah orang suci yang agung dan berkuasa. Aku ingin tahu, siapakah di antara 2 leluhur suci klan Maha kuno itu? Master Wuzu menatap pengunjung itu sambil tersenyum. Aku memahami, kau terlalu kejam dan tak berperasaan, tapi dalam sekejap mata, 3 dewa abadi tertinggi klan kita telah jatuh ke tanganmu. Jika pikiran sekejam itu tumbuh di masa depan, itu pasti akan menjadi bencana besar bagiku. Orang tua berambut putih itu keluar sambil membawa tongkat hitam, matanya sedikit tertunduk, dan dia berbicara tanpa tergesa-gesa. Lagi pula, leluhur bela diri dan Kaisar Yan termasuk di antara kelompok pertama pembunuh Raja Iblis di Istana Dakian. Ini diraih melalui eksploitasi militer yang nyata, dan status mereka setara dengan para orang suci Dakian. Jika Mahaming datang dan membunuh leluhur dan Kaisar, dia akan menamparkan wajah kepala eksekutif markas besar Istana Dakian, jadi dia bersembunyi di ketentaraan. Jika pertempuran ini dapat diselesaikan melalui cara konvensional, dia tentu tidak akan muncul. Namun, jika dia tidak muncul saat ini, dewa tertinggi dari klan Maha kuno akan diberikan kepada Huo Huo Guang oleh leluhur bela diri. Dia benar-benar terpaksa tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu, tolong beritahu aku, apa sebenarnya berkah dari 1000 agung itu? Seperti klan Maha kuno, mereka sering menyerang negara adidaya yang menjaga batas-batas 1000 agung dan menghadapi kekuatan jahat di luar wilayah. Mungkinkah ini sebuah berkah agung? Leluhur Master Wu bertanya apakah dia tidak mengerti, dan dia mengangkat tangannya untuk meminta nasihat dari guru suci ini. Martial Ancestor mungkin salah paham. Wilayah api tak berujung diam-diam menyembunyikan tunangan pemimpin klan kita. Ini perseteruan hidup dan mati. Jika kita tidak membalas, itu akan sangat tidak menghormati kelima dewa kuno kita. Ngomong-ngomong, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dunia persilatan di ujung selatan. Aliansi ofensif dan defensif yang disebut-sebut itu bahkan lebih tidak masuk akal.
Saya menyarankan leluhur bela diri untuk kembali sesegera mungkin bersama pasukan dunia persilatan. Jika tidak, jika kedua keluarga terluka, jika Anda berbaik hati, itu akan sulit. Sebagai monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun, Mahaming tentu saja tidak tahu apa itu rasa malu. Ia tidak hanya menyebut invasi tak tahu malu ke tempat megah sebagai balas dendam, tetapi ia juga mengancam martial ancestor secara terbuka dan diam-diam dalam kata-katanya. Begitu perang dimulai, perang itu takkan pernah bisa dibalikan. Kau mati atau aku mati, dan itu bukan sesuatu yang bisa kau dan aku putuskan. Mundur, hari ini, takkan mundur selangkah pun. Ada sedikit sarkasme di bibir Lindong, dan sikapnya sangat keras. Oh, hanya kamu, peri kecil yang berada di tahap tengah tahap puncak, adalah Sang Maha Kuasa? Mahaming dengan lembut memegang tongkat hitam di tangannya, dan tekanan spiritual yang luar biasa menyapu seperti Styx yang perkasa, dan seluruh kehampaan berdengung dengan getaran. Begitu muncul, ia menyelimuti sosok kurus itu bagai selimut langit dan bumi. Lindong, yang ekspresinya tetap tidak berubah, memejamkan matanya sedikit. Detik berikutnya, semburan energi spiritual yang sangat dahsyat menyembur keluar dari bawah tubuhnya yang kurus, bagai gunung berapi yang telah lama terpendam. Arus kekuatan spiritual yang dahsyat dan cemerlang bagai menyelimuti langit dan matahari, seketika memeras aura tak kasat mata di sekitarnya, mendominasi dan liar. Sungguh hebat, kau baru berlatih selama 40 tahun, dan kau sudah mencapai tahap akhir keabadian. Dari segi bakat, kau beberapa kali lebih kuat daripada pemimpin klan kami, Mahatian. Mahaming, yang napasnya tertahan, bergerak sedikit. Setelah menatap Lindong dalam-dalam, ia kembali tenang dan berkata, namun, ini saja tidak cukup. Kesenjangan antara yang abadi dan yang suci begitu besar sehingga akan membuatmu putus asa. Itu adalah jurang yang tak teratasi. Saat aku membunuhmu, aku secara alami akan tahu apakah jurang itu bisa diseberangi. Lindong tersenyum dan dengan santai meraih udara dengan tangan besarnya, dan tombak putih perak yang sepenuhnya terbuat dari kekuatan mental dengan cepat muncul. Saat dia melemparkannya dengan sekuat tenaga, tombak transparan yang diangkat tinggi di bahunya lenyap dalam sekejap dengan gelombang mengerikan yang tak terlukiskan. Dentang. Percikan api beterbangan di mana-mana, dan detik berikutnya, tombak suci yang muncul lagi itu digenggam erat dalam telapak tangan kristal besar, lalu dihancurkan begitu saja. Hei, aku tidak menyangka kemampuan bertarungmu di Liga Senpo akan begitu mengesankan. Mahaming membentuk segel dengan satu tangan, dan energi spiritual melonjak di sekelilingnya. Tubuhnya segera berubah menjadi tubuh kristal yang murni dan tak ternoda, seterang dan sebening permata. Keagungan yang amat mengerikan beriak melintasi lapangan dengan cepat. Lindong tidak banyak bicara. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk. Awan petir tak berujung yang memancarkan aura kehancuran yang kuat melonjak dari langit. Angin yang menggigit dan kekuatan guntur yang dahsyat dengan cepat terjalin dan samar-samar mengembun menjadi bayangan kabur yang besar. Mengom. Di wajah manusia raksasa dengan tatapan acuh tak acuh itu, raut kemarahan muncul tiba-tiba. Ia membuka mulutnya dengan marah dan meraung ke langit dengan amarah yang mengerikan. Badai sonik yang mengerikan membawa amarahnya dan menghujaninya dengan liar. Badai sonik yang mengerikan melanda seluruh dunia, dan Mahaming, yang tiba-tiba terluka, tak kuasa menahan rangan. Bahkan jika ia berubah ke wujud roh Tianzun, ia tak mampu mencegah serangan sonik yang begitu dahsyat. Lonceng surgawi Maha. Mahaming yang linglung tidak punya pilihan selain menyerahkan bentuk spiritualnya dan menekan kuat-kuat dengan telapak tangannya. Kekuatan spiritual yang menyambar dengan cahaya hitam dan putih itu melesat dengan cepat, dan seketika mengembun menjadi lonceng hitam dan putih raksasa yang menyelimuti dunia, mengisolasi semua gelombang suara dari dunia luar, dan tetap tak bergerak seperti gunung. Lindong membuat keputusan tegas dan dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, guntur dan angin kencang bergemuruh tinggi di langit, dan kekuatan angin dan guntur yang dahsyat berkumpul dengan liar menuju area ini. Sinar cahaya spiritual yang luar biasa kuat menembus langit, bergejolak liar jauh di dalam awan petir di langit, dan menyapu semua angin dan kekuatan guntur di sekitarnya. Kekuatan angin yang dahsyat dan kekuatan guntur yang dahsyat ditarik oleh kekuatan mental, menyatu dengan cepat.
Sebuah telapak cahaya besar tiba-tiba membelah awan dan bergemuruh turun. Telapak tangan dan lonceng saling bersilangan, dan telapak tangan besar yang terang itu langsung melepaskan kekuatan angin kencang dan guntur, menerobos aliran warna hitam dan putih bagai air terjun, dan memecahkan lonceng kuno itu. Saat Maha Celestial Bell terbuka, seberkas cahaya menembus kehampaan dengan energi tajam yang mampu menghancurkan segalanya, dan langsung muncul di hadapan Lindong. Ekspresi Lindong tetap tidak berubah dan dia mengangkat tangannya sedikit lebih tinggi ke udara. Di dalam Laut Agung, serangkaian cahaya kuno muncul dari air, bergemuruh dalam gerakan terbalik, mengembunkan seberkas cahaya transparan misterius di tengah rangkaian tersebut. Begitu berkas cahaya misterius itu terbentuk, ia meraung dengan gelombang yang samar dan mematikan, dan cahaya yang mengerikan itu hancur berkeping-keping. Junior, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Mahaming muncul lagi, wajahnya tampak sedikit jelek. Sungguh menjengkelkan untuk berpikir bahwa dia, seorang santo yang kuat, telah bertarung dengan sengit dengan seorang junior di tahap akhir keabadian, dan tidak dapat mengalahkannya untuk waktu yang lama. Saat Mahaming tiba-tiba mengubah segelnya, miliaran cahaya spiritual mengembun, dan badai spiritual yang dahsyat langsung membubung ke langit. Bayangan hitam putih raksasa setinggi 1.000.000 kaki menjulang di tengah badai spiritual, dan tekanan mengerikan beriak dengan cepat di lapangan. Maha tidak memiliki tubuh, menduduki peringkat ke-8 dalam daftar 99 Dharmakaya tertinggi. Agak berat bagiku untuk melintasi level dengan tubuh abadiku untuk menantang kekuatan orang suci. Jika aku membiarkannya memanggil tubuh Dharma tertinggi lagi, kekuatan tempurnya akan meningkat drastis. Kalau begitu, itu akan merepotkan. Lindong menggerakkan matanya dan menggenggam kedua telapak tangannya, lalu sebuah istana kuno yang indah berkilauan dengan cahaya warna-warni pun muncul, dan aliran kekuatan spiritual yang dahsyat mengalir ke dalamnya secara terus-menerus. Istana Suantian, aliran 10.000 harta karun. Seiring dengan dikumandangkannya mantra lembut itu, Istana Suantian bergetar hebat, dan semburan harta karun yang terdiri dari benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya, bersinar dengan berbagai warna cahaya, melonjak keluar dengan cepat, membanjiri langit dan membanjiri bumi, lalu menghantam sosok raksasa hitam putih yang menjulang tinggi. Benda-benda suci yang tak bisa didapatkan oleh makhluk agung biasa pun muncul di sini dalam wujud harta karun yang melimpah ruah. Bahkan makhluk agung di surga pun akan tergila-gila padanya dalam sekejap saat melihat harta karun ini. Kuil Suantian awalnya adalah seorang ahli pemurnian senjata yang hebat. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu berapa banyak benda suci yang ia miliki di dalam tubuhnya. Jumlahnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Mahaming yang ketakutan dan marah baru saja hendak mendesak bayangan raksasa hitam putih itu untuk melancarkan serangan balik, tetapi derasnya Wanbao yang datang dalam sekejap menghanyutkan dan meruntuhkan tubuh Maha Famous yang setengah terungkap, dan pemanggilannya pun terputus. Leluhur bela diri, kau benar-benar membuatku marah. Karena tidak berhasil memanggil Maha Wutai, Mahaming akhirnya menyerah untuk memanggilnya lagi dan berencana untuk langsung menggunakan kartu asnya untuk membunuh Lindong. Maha bencana yang tak terukur. Tubuh tuanya berdiri tegak dengan gagah, dan kekuatan spiritual yang agung dan dahsyat bagaikan lautan yang menderu meledak, melesat langsung ke langit yang gelap, berubah menjadi kekuatan awan badai yang dahsyat di seluruh langit. Maha kesengsaraan tak terbatas, salah satu dari 36 kekuatan magis tak tertandingi di dunia, kekuatan magis terkuat klan Maha Kuno, dan dasar pemeringkatannya di antara 5 klan Dewa Kuno. Segel di ujung jari Mahaming, yang terus-menerus mencibir, tiba-tiba terhenti. Tinggi di langit, kekuatan angin dan awan hitam putih menggeliat tak terkendali, dan seketika mengembun menjadi tornado dahsyat yang mampu merobek langit dan bumi. Begitu tornado hitam putih yang mencapai langit itu mulai terbentuk, ia tak sabar untuk membuka mulutnya yang ganas dan meraung dengan rakus, menyapu bersih semua pembangkang. Salah satu dari 36 kekuatan magis tak tertandingi di dunia, Maha Infinite Kalpa, digunakan oleh seorang suci, kekuatan mengerikan ini dapat mengguncang dunia. Lindong yang selama ini selalu bersikap seolah-olah wajahnya akan runtuh tanpa mengubah ekspresinya, akhirnya mengubah ekspresinya. Di satu sisi terdapat salah satu dari 36 kekuatan supernatural tak tertandingi yang mengguncang dunia,
dan di sisi lain terdapat kekuatan suci yang telah mencapai puncak kekuatan surgawi tertinggi. Efek yang dihasilkan oleh superposisi keduanya bukanlah sekadar 1 tambah 1 sama dengan 2. Efeknya akan meningkat secara eksponensial atau bahkan 10 kali lipat. Mungkin, dia akan mati. Lindong menarik napas dalam-dalam. Seolah merasakan krisis, banyak benda suci dan benda suci tak tertandingi di tubuhnya muncul dari dasar Laut Agung. Semuanya meletus menjadi harta karun cahaya yang mengguncang bumi, berubah menjadi energi cemerlang. Napasnya naik seperti roket, mencapai puncak keabadian dalam sekejap. Dengan ekspresi serius, Lindong tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya, mengeluarkan segel sumber besar, dan bergumam pelan, langit berbintang, telah dilahap. Begitu dia selesai berbicara, langit gelap tanpa ujung yang terlihat tiba-tiba menyapu seperti air pasang di atas langit berbintang, menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Langit yang gelap terkulai, meliputi radius puluhan ribu mil. Langit dan bumi bergetar hebat, dan tornado hitam putih yang menyapu terus-menerus berhamburan ke langit yang gelap. Skala badai dahsyat yang mencapai langit dan bumi itu menyusut dengan cepat. Dengan lambaian lengan baju Mahaming, kekuatan spiritual dahsyat dari satu generasi guru suci meledak tanpa ragu. Tornado hitam putih yang baru saja menunjukkan tanda-tanda memudar kembali membesar, menelan Lindong sepenuhnya dengan cara yang bahkan lebih menyilaukan. Telan jimat leluhur, telan langit dan bumi. Di saat-saat terakhir, sebuah lubang hitam pusaran air raksasa setinggi puluhan ribu kaki tiba-tiba muncul, menahan dengan rapat penyebaran bencana tak terhingga. Seluruh kehampaan berdengung terus-menerus, satu sisi menyapu dengan liar, dan sisi lain memegangnya erat-erat, dan itu menjadi kebuntuan untuk sementara waktu. Akan tetapi, dengan adanya seorang penguasa surgawi abadi dan seorang kekuatan besar tingkat suci yang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan, siapapun dapat melihat bahwa leluhur bela diri takut bahwa dirinya tidak akan dapat berhasil. Akhirnya, lubang hitam itu runtuh, badai pun sirna, dan segalanya berakhir. Saat tornado hitam putih yang menutupi langit surut, pemandangan itu perlahan muncul dalam pandangan Mahaming, dan sebuah kerangka misterius berdiri di udara. Kerangka itu berwarna ungu keemasan yang sangat murni, dan proporsi setiap tulangnya telah mencapai batas maksimal. Kerangka itu berada dalam kondisi sempurna, memancarkan kilau kristal seperti batu giok, dan garis-garis misterius yang padat terlihat melilitnya. Samar-samar, terdengar suara gemuruh naga yang dahsyat dari dalam. Daging, darah, dan energi agung martial Ancestor semuanya musnah oleh malapetaka tak terhingga, hanya menyisakan sisa-sisa tubuh tanpa napas tersisa. Oh, apakah ini akhirnya berakhir? Martial Ancestor, kau lawan yang terhormat. Melihat pemandangan di depannya, senyum kepuasan muncul di wajah tua Mahaming, akhirnya berhasil menyingkirkan musuh yang ulet ini. Teknik evolusi abadi. Tepat saat dia berbalik untuk pergi, rahang atas dan bawah kerangka ungu emas itu tiba-tiba bertabrakan pelan, dan terdengar suara agak serak. Cahaya hitam putih yang pekat memancar dari tubuhnya. Saat kekuatan hidup dan mati bersirkulasi, sebuah perisai cahaya oval hitam putih dengan cepat terbentuk, menyelimuti kerangka ungu dan emas itu, memancarkan pesona yang tak biasa dan aneh. Di bawah topeng cahaya, saat cahaya hitam dan putih bersirkulasi, daging dan darah baru muncul di permukaan kerangka emas ungu, dan dalam sekejap berubah menjadi seorang pemuda tampan dengan wajah tegas. Kekuatan ki dan darah yang agung dan mendidih merembes keluar dari tubuh dan langsung mengembun menjadi pilar asap dan cahaya yang membubung ke langit, seperti jurang atau lautan. Mokoming yang hendak berbalik, berhenti dan menatap laki-laki itu dengan matanya. Aura leluhur bela diri yang kembali lagi bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan energi serta darahnya yang melonjak menggerakkan banyak orang kuat, dan bencana tak terbatas dari maha kesengsaraan tak terbatas hampir tidak berdampak apapun padanya. Serangan yang bagus, tapi tetap saja tidak bisa melakukan apapun padaku. Sang leluhur bela diri dengan napas bagaikan pelangi melangkah keluar dari pilar asap dan cahaya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kau benar-benar semakin mengejutkanku, leluhur, aku sudah berubah pikiran dan tidak akan membunuhmu, jadi, sekalian saja kau jadi bonekaku. Mahaming menatap Lindong dengan pandangan samar, seolah-olah dia sedang menatap harta karun paling langka di dunia, rakus dan membara.
Begitu dia memegangnya di telapak tangannya, selembar kertas jimat kuno yang menguning tiba-tiba muncul di ujung jarinya, dan gelombang tak terlihat yang sangat samar beriak keluar. Di permukaan kertas jimat kuno yang menguning itu, terdapat garis-garis merah tua yang tak terhitung jumlahnya, dan tercium aroma samar yang menusuk hidung. Itu adalah saripati dan darah sang raksasa puncak. Jimat suci adalah sejenis jimat suci yang dibuat oleh kekuatan surgawi tertinggi suci dengan menggunakan saripati dan darahnya sendiri dengan biaya besar. Begitu energi mengerikan yang terkandung di dalamnya meledak, itu setara dengan tembakan kekuatan penuh dari seorang mahasuci tingkat puncak, yang sangat berharga. Misalnya, yang ada di tangan Mahaming dibuat dengan mengekstrak esensi dan darahnya sendiri, lalu menggunakan metode rahasia tertinggi. Proses pemurniannya memakan waktu bertahun-tahun. Setelah dimasukkan ke dalam tubuh, ia dapat mengendalikan roh manusia. Di bawah produk suci, tidak ada kemungkinan perlawanan. Ekspresi Lin Dong perlahan-lahan menjadi serius. Membuat jimat adalah keterampilan khusus seorang master jimat spiritual. Misalnya, di wilayah Tiangsuan, Fugu, salah satu dari 8 sekte super di wilayah Dongsuan, bisnis utamanya adalah membuat jimat, dan tentu saja, memurnikan senjata. Menyerahlah, merupakan kehormatan bagimu untuk membiarkan leluhur menggunakan satu-satunya kartu truf penyelamat hidupnya untuk mengalahkanmu. Mahaming tersenyum dingin dan mengusap jimat kuno yang menguning di ujung jarinya dengan kedua tangannya. Garis-garis merah darah pada jimat suci itu langsung bersinar terang dan tiba-tiba terbakar. Jimat yang menguning itu dengan cepat berubah menjadi api merah darah yang berkobar hebat dan meraung. Api merah darah itu bagaikan cairan misterius dengan vitalitas yang kuat. Sebisa mungkin Lin Dong menghindar, api itu tetap melekat padanya bagai belatung di tarsusnya. Kemudian paket itu langsung dibungkus. Mahaming sangat gembira saat melihat ini, dan dia mengganti segelnya satu demi satu, mendesak api merah darah misterius untuk menyerbu ke arah tubuh Lin Dong seperti orang gila. Saat cahaya 8 warna itu beredar, Lin Dong tiba-tiba menghilang, dan cahaya cemerlang itu mengembun menjadi mangkuk harta karun yang indah bagaikan kaca. Pada badan mangkuk yang kuno dan bening, terukir 8 rune kuno. 8 rune ini terkadang berubah menjadi guntur, terkadang menjadi api, terkadang menjadi es, terkadang di permukaan badan mangkuk. Mulut harta karun cantik bobo sedikit miring, semburan kekuatan hisap yang mengerikan keluar, dan api merah darah segera tertelan. Mahaming, yang pikirannya samar-samar terhubung dengan api merah darah, tiba-tiba mengalami rona merah yang tidak biasa pada wajah tuanya, dan dia meludahkan seteguk besar darah. Mahaming tidak sempat menyeka darah dari sudut mulutnya, koneksinya dengan api merah darah telah terputus, dan matanya tertuju pada mangkuk kaca leluhur ke-8. Monumen kehancuran besar. Pada saat yang sama, sesosok ramping muncul secara aneh di belakang Mahaming, memegang sebuah prasasti batu kuno yang telah tumbuh hingga ukuran 10.000 kaki dan jatuh. Di bawah sebuah monumen, sebuah ruang besar runtuh. Mahaming, yang alis dan jiwanya berdebar kencang, tak sempat berpikir, dan dengan panik mengerahkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk mengalir keluar. Arus deras hitam putih yang dahsyat itu dengan cepat mengembun menjadi payung hitam putih raksasa, dan ia terlindungi dengan kokoh di bawah payung itu. Payung yin yang raksasa, yang mengalir dengan energi hitam dan putih, terbuka dan langsung berputar cepat. Payung Mahatian Luo hampir terbentuk, dan monumen kuno yang panjangnya ribuan kaki telah tiba. Kekuatan kehancuran di langit meledak, menghancurkan payung yin dan yang berputar liar, lalu jatuh dengan keras di punggung Mo Keming. Kabut darah memenuhi langit, dan Mahaming, yang ditekan oleh monumen kehancuran besar, bagaikan layang-layang yang talinya putus, dan terlempar dengan keras oleh kekuatan yang sangat besar. Meskipun Mahaminggui adalah seorang suci yang kuat, ia tidak mengikuti jalan pemurnian tubuh. Tubuh fisiknya gagal mencapai tingkat suci. Ia langsung terkena benda suci abadi kelas atas. Ia langsung terluka parah dan auranya merosot drastis. Sebelum Mahaming dapat memperoleh pijakan yang kuat, ia dilumpuhkan oleh kekuatan tak terlihat. Namun sebelum Lin Dong sempat mengaktifkan jimat leluhur luar angkasa untuk melompat, kekuatan suci veteran ini telah dengan paksa berjuang keluar dari keadaan terpenjara. Mahaming yang amat tersakiti itu meraung karena kesedihan dan kemarahan,
dan mati-matian mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan balik sosok gagah berani itu. Mengira bahwa dirinya, seorang santo yang sakti, dipaksa datang ke sini oleh seorang dewa muda, kalau ia tidak membunuh binatang buas ini, depresi dalam hatinya akan sulit sekali ditenangkan. Hahaha, leluhur sudah marah karena hal-hal yang tidak diketahui. Ini tidak baik. Setelah tertawa terbahak-bahak, Martial Ancestor maju, alih-alih mundur. Ia langsung berubah menjadi raksasa ungu emas setinggi 10.000 kaki untuk menghadapi musuh secara langsung, dan mendorongnya ke samping dengan tubuh yang murni. Jimat leluhur kuno, kekuatan dunia kuno. Lindong menggunakan tubuh abadinya untuk menantang kekuatan suci. Meskipun ia hampir tidak bisa menekan, mengalahkan, atau bahkan melukainya dengan parah, sulit untuk membunuhnya dalam sekali serang. Bagaimanapun, Mahaming adalah orang suci dan berkuasa yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Fondasinya sangat dalam dan ia memiliki banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Jika ia sungguh-sungguh ingin melarikan diri, Lindong sungguh tidak akan mampu menghentikannya. Namun, tujuan Lindong adalah untuk menahan orang-orang suci yang perkasa dari klan Maha Kuno dan menciptakan kesempatan bagi Kaisar Yan untuk menangkap pemimpin musuh Maha Tian hidup-hidup. Sejauh ini, misinya telah berhasil sepenuhnya. Di sisi lain medan perang, Maha Tian mengklaim dirinya sebagai putra surga yang sombong, jadi segera setelah ia mengambil alih sebagai pemimpin suku kuno, ia mencoba mencaplok wilayah api tak berujung yang semakin kuat dan memahkotai dirinya dengan prestise. Namun, kenyataan segera menyadarkannya. Sebagai orang kuat di puncak tingkat abadi yang hanya selangkah lagi menuju tingkat suci, Maha Tian tidak mampu menekan Kaisar Yan yang berada di tahap tengah tingkat abadi, dan bahkan membiarkannya menerobos selama pertempuran. Situasi perang perlahan-lahan tergelincir ke jurang. Maha Tian, yang sekali lagi dihancurkan oleh tangan Kaisar Yan, meraung dengan marah, buru-buru menjauhkan diri darinya, dan mencubit segel secepat kilat. Dengan perubahan segel yang cepat, seluruh dunia tiba-tiba berguncang, dan pilar cahaya hitam putih yang sangat menyilaukan menembus kehampaan. Begitu pilar cahaya yang menjulang tinggi itu muncul, ia memanjang ke atas dan ke bawah dengan kecepatan cahaya, mencapai langit dan bumi. Di tempat ia menghubungkan langit dan bumi, ruang telah sepenuhnya terdistorsi menjadi gugusan kristal. Di tengah pilar cahaya, vas giok sederhana yang terjalin dengan warna hitam dan putih perlahan muncul. Saat botol giok sederhana ini muncul, seluruh dunia tampak langsung diwarnai dengan warna cerah, misterius dan tak terlukiskan seperti persimpangan yin dan yang. Keagungan mengerikan yang tak terlukiskan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Vas Maha Yin yang merupakan benda suci yang sangat bernilai. Sebelum setiap generasi para guru suci klan Maha Kuno duduk, mereka akan berinisiatif untuk mengintegrasikan kekuatan mereka sendiri ke dalamnya, dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Kekuatan benda suci yang melindungi klan ini sangat mengerikan. Hanya benda suci ini yang dapat digunakan untuk mengalahkan musuh. Seorang suci, agung, dan berkuasa. Ini adalah benda suci tertinggi yang melindungi kelangsungan ras. Tentu saja, kekuatan mengerikan yang terkumpul di dalamnya hanya dapat digunakan sekali untuk selamanya, dan tidak dapat digunakan kecuali pada saat hidup dan mati bagi ras. Kaisar Yan, suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah benda suci klanku. Matilah. Maha Tian tersenyum ganas, dan simpul-simpul di ujung jarinya berubah satu demi satu. Tinggi di langit, botol giok yin yang berbentuk sederhana perlahan miring, dan cahaya hitam putih berkedip-kedip di mulut botol, dan aliran deras tiba-tiba menyapu. Warnanya hitam dan putih, misterius dan tidak biasa. Arus hitam putih yang menyelimuti langit berubah menjadi kekuatan spiritual yang luar biasa murni. Satu yin dan satu yang, dua energi yang sangat berbeda, menyatu secara ajaib, memunculkan berbagai misteri. Ketika jatuh, kekuatan spiritual yang mengandung kehendak langit dan bumi langsung berasimilasi menjadi hitam dan putih, dan warna langit dan bumi pun berubah. Lautan hitam putih yang mengalir deras memicu gelombang besar yang menghantam dengan ganas. Tersapu oleh derasnya warna hitam dan putih, segalanya berubah menjadi ketiadaan. Bahkan jika seorang suci yang kuat tidak berhati-hati, ia akan terluka parah dalam sekejap. Benda suci teratas, botol Maha Yin yang dapat melancarkan serangan sekuat benda suci.
Untuk pertama kalinya, Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Ia mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke udara, teratai api Kaisar Buddha yang marah. Api Kaisar Xiong menerobos kehampaan bagaikan aliran air deras, dan berubah menjadi teratai api indah dengan diameter 10.000 kaki di belakang Xiao Yan. Teratai api yang indah bagaikan sebuah karya seni yang sempurna. Setiap kelopaknya memiliki warna yang berbeda. Setiap kelopak melambangkan api ilahi yang dahsyat, yang lahir sesuai kehendak langit dan bumi. Saat teratai api 10.000 kaki berputar perlahan, terdapat fluktuasi samar dan sangat mengejutkan yang terus-menerus terpancar. Menghadapi ribuan derasnya air, Kaisar Yan menjentikkan jarinya tanpa mengubah ekspresinya. Begitu teratai api 10.000 kaki terbentuk, ia menyeret ekor apinya yang cemerlang melalui kekosongan, menabrak langsung ke dalam aliran hitam dan putih yang mengerikan, lalu meledak dengan keras. Dalam sekejap, api cemerlang yang tak terlukiskan menyapu dengan dahsyat, bagaikan miliaran gunung berapi purba yang meletus bersamaan. Ketinggian api yang tak terbayangkan dan nyala api yang tak terbayangkan menguapkan derasnya warna hitam dan putih dalam sekejap. Api sisa Kaisar melesat langsung ke arah Mahatian dengan momentum yang dahsyat. Jika botol Mahayin yang tidak mengambil inisiatif untuk melindungi sang raja dan melepaskan warna hitam putih untuk menghanyutkannya, sang patriark klan Maha Kuno itu pasti sudah langsung berubah menjadi uap. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya sedikit pucat. Bahkan bagi seseorang yang tiran seperti dia, serangan berkekuatan penuh untuk menghantam kekuatan setingkat orang suci akan sangat mahal. Mahatian menatap Xiong Dian yang telah padam di hadapannya dengan rasa takut yang masih tersisa. Sepertinya ia belum pulih dari situasi berbahaya tadi, dan raut wajahnya begitu muram hingga menakutkan. Kaisar Yan, jangan puas diri. Berapa kali lagi kau bisa menggunakan serangan seperti tadi? Tapi aku bisa mengaktifkan botol Mahayin yang terus-menerus. Jika sekali tidak berhasil, aku akan melakukannya untuk kedua kalinya. Jika kedua kalinya tidak berhasil, aku akan melakukannya 3 kali. Itu hanya akan menghabiskan lebih banyak energi. Aku bersumpah akan membunuhmu hari ini. Mahatian menggertakkan giginya, dan tangannya yang terkepal tiba-tiba berubah lagi. Benarkah? Sayang sekali kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini. Begitu ia selesai berbicara, Xiao Yan berubah menjadi gumpalan api Kaisar yang cemerlang dan menghilang di udara. Xiao Yan yang lain muncul di belakang Mahatian, dan dengan angin kencang, ia meninju pintu kosong itu hingga terbuka lebar. Menunjuk langsung ke jantung. Xiao Yan sebelumnya sebenarnya adalah klon Kaisar Yan. Mahatian, yang wajahnya berubah drastis, ingin mengendurkan simpul di ujung jarinya dan mengaktifkan kekuatan pertahanannya, tetapi ia terlambat. Ia belum pernah merasakan rasa kematian sekuat ini. Junior, kau pantas mati. Suara serak itu jatuh, ruang tiba-tiba hancur, dan cahaya hitam putih menyambar secepat kilat, langsung menuju alis Xiao Yan. Jauh di dalam kehampaan, samar-samar terlihat sosok tua berjubah putih dan memegang tongkat putih. Wajahnya yang keriput memiliki lekukan dan lekukan, tetapi matanya sangat dalam. Jejak napas keluar dari tubuhnya tanpa sengaja, dan bahkan ruang pun menjerit di kakinya. Orang suci agung lain dari klan Maha Kuno akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertindak. Kalian orang tua, akhirnya kalian semua tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat keluar. Tak heran, Xiao Yan terkekeh pelan, dengan sarkasme yang kuat di bibirnya. Detik berikutnya, cahaya redup menembus alisnya, dan sosoknya sekali lagi berubah menjadi seberkas api Kaisar yang cemerlang dan menghilang di udara. Anak ini sungguh licik. Ekspresi leluhur suci yang tak terlihat dalam kehampaan berubah, dan tanpa sadar dia ingin mengangkat tongkat putih di tangannya dan mengarahkannya untuk membunuh mereka semua. Mengom. Pada saat ini, raungan mengejutkan bagaikan seekor naga atau seekor harimau tiba-tiba bergema di seluruh dunia, penuh makna liar dan kuno, dan terasa seperti bermimpi kembali ke zaman kuno. Baik orang suci berpakaian putih yang sedang bertarung melawan Kaisar Yan, maupun orang suci berpakaian hitam yang sedang bertarung melawan Martial Ancestor, tubuh tua mereka tiba-tiba terguncang, dan mereka semua memuntahkan seteguk darah. Kedua orang suci dari klan Maha Kuno itu tampak nyeri. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap 9 langit seolah-olah merasakan sesuatu.
Faktanya, hampir semua orang kuat di kedua belah pihak yang berperang melakukan tindakan ini. Sinar-sinar cahaya cemerlang tak berujung melesat liar di antara awan-awan di langit, dan spesies purba yang sangat besar dan mencengangkan muncul di pandangan langit dengan cara yang sangat mengejutkan. Itu adalah ular piton raksasa yang berwarna-warni, dengan sisik-sisik indah yang memancarkan cahaya dingin redup di sekujur tubuhnya. Tubuhnya yang panjang dan meliuk-liuk terjerat dalam pusaran air, memancarkan energi yang dapat dengan mudah menghancurkan gunung sekalipun. Sungguh mengejutkan. Sayup-sayup, semburat wangi segar nan harum terus menguar dari tubuh ular piton 7 warna itu, memberikan rasa nyaman bagi siapa saja yang menciumnya, seakan-akan sedang jatuh ke awan. Tubuhnya setidaknya 1 juta kaki panjangnya, hampir sepanjang seluruh kota Yandi. Tetapi semua orang percaya bahwa jika makhluk kuno ini ingin menghancurkan kota Yandi, 1 pukulan saja sudah cukup. Mokoming, Mahaguang, kalian berdua orang tua ingin mati? Ular piton 7 warna yang panjangnya 1 juta kaki itu menundukkan kepalanya sedikit, dan menyembulkan kepala ular ganas yang ditutupi sisik indah dari awan tebal, matanya dingin dan mati. Induk dari semua ular. 2 kekuatan suci yang nafasnya terkunci rapat. Tubuh tua mereka gemetar, wajah mereka tak berdarah, bergumam dengan cara yang amat putus asa. Tubuhnya berwarna-warni, tubuhnya dipenuhi aroma aneh, aumannya seperti naga atau harimau, dan kekuatannya mencapai langit. Ular sanca menelan langit 7 warna, seorang santo yang sakti. Inilah kedatangan tetua agung klan ular sanca menelan langit 7 warna, induk segala ular. Klan induk di balik Medusa lah yang sedang beraksi. Dalam sekejap, orang-orang kuat di domain api tak berujung mulai mendidih.